kalau suku bunga itu diturunkan, ya, minat orang untuk menanamkan uang kan menjadi rendah karena bunganya kecil. Menurut Antoni Budiawan, ya ini soal fundamental ekonomi saja. Sejauh mana kita percaya diri untuk menurunkan suku bunga karena fundamental ekonomi yang bisa menjamin para investor nggak lari walaupun suku bunganya rendah, misalnya dari The Fed. Dan ternyata negara-negara tetangga kita suku bunganya lebih rendah semua. Jangan salahkan orang lain, tetapi ada istilahnya ya, kalau awak tak pandai menari, ya jangan salahkan lantai yang berjungkit atau lantai yang bergoyang. Ya. Jadi kalau fundamental ekonomi kita, ya kita yang menyetir perekonomian kita, maksud Antoni Budiawan seperti itu. Jadi kita teringat kembali Sobat Era sekalian bagaimana janji Presiden Jokowi untuk meningkatkan nilai rupiah ya dari belasan ribu ke 10.000. Lumayan Portugal ya. Kita mau ambil satu video yang menarik ya terkait dengan penguatan nilai rupiah. Bukan rupiah yang menguat, dolar yang menguat. Jadi rupiahnya melemah ya. Jadi makin tinggi nilai rupiah dalam pengertian naik 16.500, itu berarti kita makin lemah terhadap dolar. Jadi $1 sekarang sudah lebih dari 16.500, dan itu sesuatu yang pasti menggelisahkan. Jangan dikira itu hal yang biasa saja. Nah, ini ada tulisan menarik ya dari Antoni Budiawan, Managing Director PEPS, Political Economy and Policy Studies. Dia mengatakan, membuat tulisan ya, Sri Mulyani mengatakan the Fed itu the Federal ya, Reserve, Bank Sentral Amerika, dan faktor global penyebab kurs rupiah merosot. Titik 2, ngawur dan panik. Ngawur dan panik dibilang ya. Oke, saudara sekalian, kurs rupiah terus merosot tembus 16.500 rupiah per dolar AS pada perdagangan Kamis 20 Januari 2024 kemarin ya. Kondisi ini memicu panik. Jokowi sangat panik, sore harinya langsung memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSEK yang terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, kemudian Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner LPS Purba Yudi Sadewa. Dalam kepanikan ini, Peri Warjio dan Sri Mulyani berusaha tampil tegar. Mereka mengatakan fundamental ekonomi Indonesia dalam keadaan baik seperti biasa, yang disalahkan adalah faktor global, ya, global factors. Menurut Sri Mulyani, merosotnya kurs rupiah karena ekonomi AS sedang kuat, sehingga Bank Sentral AS, The Fed, sulit menurunkan suku bunga. Dikutip dari CNBC, ya, kepada Presiden, Sri Mulyani menjelaskan tekanan yang terjadi pada rupiah beberapa hari terakhir sebetulnya disebabkan oleh faktor global, seperti kuatnya perekonomian AS yang menyebabkan bank sentralnya diduga banyak pelaku pasar masih akan sulit menurunkan suku bunga acuan Fed Fund Rate. Pernyataan Sri Mulyani tersebut sangat mengecewakan. Tidak ada dasar teori yang membenarkan pernyataan tersebut. Menunjukkan Sri Mulyani tidak mempunyai kompetensi atau pengetahuan memadai terkait moneter bahaya. Nah, mungkin nggak juga ya, dia mau cari kambing hitam aja mungkin karena dia pernah di IMF segala ya. Pernyataan Sri Mulyani menunjukkan, Sri Mulyani itu IMF itu Bank Dunia ya, World Bank ya. Pernyataan Sri Mulyani menunjukkan panik sehingga mengeluarkan pernyataan blunder dan tidak masuk akal. Kenapa The Fed harus menurunkan suku bunga acuannya dan apa dampaknya terhadap rupiah? Pernyataan Sri Mulyani seolah-olah kurs rupiah ditentukan oleh suku bunga acuan The Fed. Seolah-olah suku bunga The Fed turun, maka kurs rupiah akan menguat. Intinya Sri Mulyani berharap kalau suku bunga The Fed turun, maka selisih suku bunga antara AS dan Indonesia melebar, sehingga dapat menarik investor asing untuk investasi di Indonesia. Dan karena itu rupiah menguat. Tetapi untuk memperlebar selisih suku bunga antara AS dan Indonesia,
kenapa harus tergantung dari The Fed? Ya. Bukankah Bank Indonesia bisa menaikkan suku bunga acuannya untuk memperlebar selisih suku bunga antara AS dan Indonesia? Ternyata BI memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga acuan pada rapat Dewan Gubernur BI yang lalu. Terus kenapa The Fed dan faktor global yang menjadi kambing hitam atas merosotnya kurs rupiah? Pernyataan Sri Mulyani bahwa anjloknya kurs rupiah karena The Fed tidak menurunkan suku bunga acuannya, Fed Funds Rate, menunjukkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia sangat buruk karena tergantung dari kebijakan moneter. Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan moneter negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia. Suku bunga acuan ketiga negara ASEAN tersebut bahkan lebih rendah dari suku bunga acuan The Fed. Vietnam, Thailand, Malaysia menunjukkan fundamental ekonomi mereka sangat solid dan mandiri, tidak tergantung dari kebijakan moneter AS. Ketiga negara tersebut berani mempertahankan suku bunga acuan rendah karena fundamental ekonomi negara-negara tersebut tidak tergantung dari investor asing. Ketiga negara tersebut berani dan mampu mempertahankan suku bunga acuan lebih rendah dari suku bunga The Fed karena fundamental ekonomi negara-negara tersebut sangat baik dan tidak tergantung dari investor asing. Suku bunga acuan per Juni 2024 Indonesia 6,25%. Amerika Serikat 5,5%, Vietnam 4,5%, Malaysia 3%, dan Thailand 2,5%. Sebaliknya Bank Indonesia tidak mampu menurunkan suku bunga acuan karena faktanya fundamental ekonomi Indonesia sangat lemah. Dengan defisit transaksi berjalan dan defisit APBN yang terus meningkat, mengakibatkan ekonomi Indonesia tergantung dari utang luar negeri investor asing. Hal ini mengakibatkan Bank Indonesia tersandra untuk menetapkan suku bunga acuan tinggi agar investor dan kreditor asing tidak kabur. Ya, saudara sekalian, ini soal naiknya rupiah ya, beberapa hari terakhir ini 16.500 ya. Yang punya dolar berbahagia, tapi yang punya utang dolar ya, atau punya kewajiban pembayaran dalam dolar senep ya. Karena 16.500, dan salah satu faktornya katanya fundamental, kata Sri Mulyani, karena ya The Fed tidak mau mengurangi suku bunga ya. Artinya gini saudara sekalian, bagi saya dan kita semua yang awam ekonomi, gampangnya begini, kalau suku bunga itu diturunkan ya, minat orang untuk menanamkan uang kan menjadi rendah. Karena bunganya kecil. Ingat nggak waktu tahun 98, itu yang namanya bunga deposito tuh gila-gilaan ya. Sampai waktu itu sampai ada yang sampai 70% waktu itu tidak salah ya, bank dagang negara BDN pada waktu itu. Kemudian bank itu dilebur kan menjadi bank mandiri. Itu maksudnya agar menarik uang dari pihak ketiga ya, untuk menanamkan uangnya baik dalam instrumen deposito maupun instrumen lainnya. Nah, teorinya kalau kita baca dari tulisan ini adalah ya kita jangan bergantung pada The Fed. Jadi kalau The Fed menurunkan suku bunganya misalnya, maka investor akan datang ke negara-negara yang terutama untuk menanamkan dolarnya ya kan, ke negara-negara yang suku bunganya lebih tinggi. Tetapi menurut Antoni Budiawan ya ini soal fundamental ekonomi saja, sejauh mana kita percaya diri untuk menurunkan suku bunga karena fundamental ekonomi yang bisa menjamin para investor nggak lari walaupun suku bunganya rendah, misalnya dari The Fed. Dan ternyata negara-negara tetangga kita suku bunganya lebih rendah semua. Ya, lebih rendah dari kita yang seperti ditunjuk Indonesia, suku bunga acuan per Juni 2024-nya 6,25%. Sementara Amerika Serikat 5,5%, Vietnam 4,5%, Malaysia 3%, dan Thailand 2,5%. Jadi jangan salahkan orang lain, tetapi ada istilahnya ya, kalau awak tak pandai menari, ya jangan
salahkan lantai yang berjungkit atau lantai yang bergoyang, ya. Jadi kalau fundamental ekonomi kita, ya kita yang menyetir perekonomian kita, maksud Antoni Budiawan seperti itu. Jadi kita teringat kembali Sobat Era sekalian bagaimana janji Presiden Jokowi untuk meningkatkan nilai rupiah, ya, dari belasan ribu ke 10.000. Jadi 10.000 itu saya ingat betul, ya, ketika saya di Amerika Serikat 2006-2007 itu dolar 10.000. Nah, sekarang dolar sudah 16.500. Artinya kecenderungannya adalah dolar menguat terus terhadap rupiah. Dan sekarang bisa jadi 20.000 misalnya, ya. I don't know exactly, ya. Pada tingkat berapa dolar itu membuat ekonomi Indonesia collapse. Kalau sekarang sih sudah collapse sesungguhnya, ya. Instrumen-instrumen yang ada seperti utang pemerintah dan lain sebagainya, utang BUMN, ya, kewajiban pemerintah itu sudah setara dengan PDB sesungguhnya, produk domestik bruto. Itu yang dikatakan misalnya Misbahun yang mengatakan bahwa kewajiban atau utang pemerintah itu ya sudah, utang negara itu ya sudah 20.000 triliun juga, setara dengan PDB sekarang kira-kira 21.000. Nah, sekarang, ya, karena PDB-nya meningkat, itu rasio utang kita terhadap PDB sekarang kurang lebih 36%-an. Sebelumnya 39%. Dan angka yang paling ditoleransi adalah 40% dari PDB. Nah, kalau Sobat Era sekalian tahu, terakhir ini kan ada ada wacana dari Prabowo untuk meningkatkan rasio utang. Bukan lagi 40% tapi 50% dari PDB.